kumpulnya tuh sampai sedih banget. Yang sedih banget kalau laki-laki sudah jelas siapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Walaupun kelihatan actionnya Umar. Umar kan sampai ngayun-ngayunin pedang. Siapa yang bilang Rasul mati saya penggal begitu kan ya. Tapi kalimatnya Abu Bakar yang mengingatkan, ya Muhammadur Rasulullah, apa imitta au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad cuma utusan Allah, apakah kalau dia mati, terbunuh, kamu jadi balik kafir? Barang siapa yang menyembah Allah, ya, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup tidak mati. Baru tuh pedangnya langsung jatuh. Umar tersungkur. Ya, jadi baru sadar kayak anak ayam kehilangan induk. Ditinggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, cuman biasanya orang kalau yang ekspresif begitu selesai. Ya selesai maksudnya nggak, Abu Bakar nggak ekspresif, dia mendem. Sedihnya tuh mendem. Makanya umurnya nggak lama, 2 tahun 3 bulan selesai habis Rasulullah. Wafat dalam kondisi ngenes, badannya makin kurus. Kata Aisyah, bapakku nggak makan lagi sesudah itu. Nggak bisa makan, sedih banget. Biasanya orang yang sedih itu ada yang sedih meraung-raung sama sedih nangis diem tapi netesin air mata nggak ada suaranya. Lebih pedih yang mana? Yang diem ya, yang diem netesin air mata tanpa ada suara. Kalau yang ngeraung-raung selesai nggak bakal stres. Tapi kalau yang diem, yang kayaknya aduh hatinya perih banget ya itu Abu Bakar. Kalau Umar kan ya ekspresif banget. Abu Bakar gitu. Nah, Ummu Warokoh itu tipe yang begitu, sedihnya dipendam ya. Jadi dia tetap ketika kehilangan Rasul merasa terpukul tapi dia ingat janjinya Rasul. Dia akan mati syahid di rumahnya. Jadi yang diingat cuman itu. Janji Rasul. Pokoknya kalau kita dijanjikan kayak begitu apa rasanya? Gak usah dijanjikan, mimpi aja. Mimpi ketemu Rasul aja misalnya ada yang pernah mimpi entah itu ngeliat depan apa samping apa belakang, itu rasanya udah nggak butuh dunia dah sama yang lain-lain, udah lihat aja di mimpi udah puas banget, nggak butuh apa-apaan lagi, selesai masalah gitu ya, udah nggak peduli. Nah ini apalagi yang sudah dijanjikan syahid, dia tinggal nungguin aja, istiqomah menunggu syahid datang. Akhirnya kerinduan dan pengharapan panjang itu pun datang. Ummu Warokoh menerima penghargaan tertinggi itu. Dalam hadis tadi disebutkan, riwayat Abu Daud, dikisahkan Ummu Warokoh memiliki seorang budak laki-laki dan budak perempuan. Satu laki, satu perempuan, budak. Kedua budak itulah yang membunuhnya dengan menutup wajah Ummu Warokoh dengan kain sampai wafat. Ada yang mengatakan dengan bantal. Kemudian sesudah itu dibungkus dan mereka melarikan diri. Tak kala paginya Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah, aku kok dari semalam tidak mendengar suara tilawahnya Ummu Warokoh. Bacaan Quran bibiku ini semalaman gak terdengar. Biasanya dari malam sampai pagi karena namanya Ahlul Quran, ya, Hafizah. Itu dilantunkan ayat suci Al-Quran, ya. Tapi kok ini enggak. Beliau memasuki rumahnya. Jadi Umar bin Khattab terpaksa masuk, ya, menyelidiki kemana nih suara bibinya kok senyap. Namun tidak melihat suatu apapun, kemudian beliau masuk kamarnya, ternyata beliau telah terbungkus dengan kain di samping rumah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah benar sabda Rasulullah SAW ketika bersabda, marilah pergi bersama kami untuk mengunjungi wanita syahid. Kemudian Umar mengumumkan kasus tersebut seraya berkata, siapa yang mengetahui keberadaan budak, 2 orang budak Ummu Warokoh, atau pernah melihatnya maka tangkaplah dan bawalah kepadaku. Akhirnya kedua budak itu pun tertangkap dan dihukum kisos oleh Umar bin Khattab ya. Jadi memang bukan hal yang mudah untuk menghadapi itu. Yang jelas Umar bin Khattab pun sangat terpukul karena memang dibunuh ya. Dibunuh oleh budaknya, dan ada yang mengatakan budaknya itu orang Yahudi. Dari dulu orang Yahudi udah begitu gitu ya. Jadi memang Ummu Warokoh pernah berkata kepada, nah ini di satu hadis lain menceritakan dari Abdurrahman bin Khalid Al-Ansari dan nenekku dari Ummu Warokoh binti Abdullah bin Haris bahwa Nabi Allah SAW mengunjunginya setiap hari Jumat. Jadi Rasul selalu mengunjungi Ummu Warokoh setiap Jumat. Ummu Warokoh berkata kepada Rasulullah SAW. Ini ada hadis lain yang lebih lengkap. Wahai Nabi Allah, ini adalah hari perang Badar. Apakah Tuanku mengizinkanku ikut keluar bersamamu untuk merawat orang yang sakit, mengobati orang yang luka dari kalian? Mudah-mudahan Allah memberikan mati syahid kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, menetaplah kamu di rumahmu karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan mati syahid kepadamu. Sementara wanita tersebut telah memberikan janji merdeka kepada budak wanita dan budak laki-lakinya setelah ia meninggal. Nah, jadi kenapa dia dibunuh? Karena dia udah ngasih janji. Ya, janjinya adalah saya mau pergi perang Badar. Kalau saya mati syahid, kamu berdua merdeka. Ya, jadi kalau saya mati, kamu berdua
bebas, bukan budak lagi. Ternyata kan nggak pergi perang Badar. Lama tuh ya nungguin kapan matinya, nggak mati-mati. Padahal dua-duanya itu pengen merdeka. Ya akhirnya dibunuh. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi selalu hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, karena memang kadang-kadang di sebalik ucapan itu ada orang yang punya itikat buruk, ada orang yang punya itikat baik gitu ya. Cuman memang sangat miris ya, ini masih terngiang-ngiang ketika belum lama ini ada yang berharap minta sama Allah uang 15 M, ibu-ibu. Bertahun-tahun dia mintanya 15 M, 15 M, 15 M. Akhirnya tahun kesekian dia dapat 15 M, tapi bersamaan dengan surat warisan wafatnya anaknya. Ya, jadi ternyata dapat yang kita minta udah bertahun-tahun itu dikasih, tapi itu adalah warisan, asuransi kematian anaknya. Ya, kalau kira-kira disuruh milih dapat 15 M anaknya mati, apa nggak usah dapat 15 M anaknya hidup? Kalau saya milih anak saya hidup gitu ya. Jadinya, apalah arti 15 M dengan kematian anak kita ya. Jadi hati-hati dengan apa yang diminta sebenarnya. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang resikonya kita nggak tahu ya. Jadi selalu minta yang baik-baik aja deh, yang baik dunia akhirat, yang baik dunia akhirat. Dunia dengan segala isinya, yang namanya materi, harta, jujur. Di sisi Allah la ahwanan min junahil ba'udah. Sangat hina dibanding sayap seekor nyamuk. Sangat hina dibanding sayap seekor nyamuk ya. Jadi kejar aja akhirat, dunia pasti akan ngikutin. Tapi kalau kita kejar dunia, mohon maaf, akhirat nggak akan mengikuti. Kejar akhirat, dunia akan ikut insya Allah ya. Jadi itu nyesek tuh, itu kejadian sebenarnya ya, masalah yang berapa M itu tiba-tiba datang dengan asuransi kematian anaknya ya, ya Allah. Jadi wajar Warakah mungkin sangat bahagianya ketika ingin perang Badar, ingin pergi perang Badar dan berharap mati syahid, makanya sudah ngasih janji kepada dua budaknya. Kalau saya mati, maka kalian merdeka. Ya. Dijanjikan begitu, nungguin mati nih, gak mati-mati. Akhirnya setan bisikin, dibunuhlah Warakah. Dan kemudian Warakah tinggal sekian lama bersama kedua budaknya tersebut. Ya. Namun kemudian keduanya mendekapnya dengan kain tebal hingga ia pun wafat. Kedua budak tersebut kemudian kabur. Ketika Umar datang diceritakan kejadiannya tersebut, ya, bahwa Warakah telah dibunuh oleh budak laki-laki dan budak perempuannya. Kemudian keduanya melarikan diri, maka Umar pun berdiri di hadapan manusia dan berpidato. Sungguh Rasulullah SAW sering mengunjungi Warakah dan bersabda, berangkatlah kalian, kita akan mengunjungi asy-syahidah, perempuan yang syahid. Dan sungguhnya Fulanah dan Fulan, budak miliknya telah menutupinya dengan kain tebal. Kemudian keduanya melarikan diri, maka jangan ada satu orang pun yang melindungi mereka berdua. Barang siapa mendapatkan keduanya, hendaklah ia bawa keduanya. Maka dibawalah keduanya kepada Umar, kemudian disalib. Maka inilah awal mula orang yang disalib dalam Islam. Ya, kemudian disalib. Jadi ini awal mula. Orang yang disalib dalam Islam itu di masanya Umar bin Khattab, dua orang yang membunuh Warakah ya. Ya, kemudian ini hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas ya. Dari cerita di atas bisa diambil hikmah bahwa sebagai seorang muslimah hendaklah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menekuni Al-Qur'an, bukan cuma menekuni Al-Qur'an dari sisi hafalan saja. Yang paling penting itu adalah bacaan. Nomor satu bacaan. Ada hakul Qur'an alaina. Ada hak Qur'an berarti kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Wajibuna nahwal Qur'an. Kewajiban kita terhadap Al-Qur'an apa? Pertama dibaca. Pertama baca. Bacanya yang kayak gimana? Bacanya harus benar. Bertajwid bacanya. Panjang pendeknya harus tepat. Ya, jadi ketika disebut bertajwid dengan makhraj, spellingnya juga benar. Kan kadang K sama Ko. Orang Sulawesi K sama Ko suka susah nyebutnya ya. Yang Sulawesi saya perhatikan gitu ya. Allah juga Allah seringan Allah susah nyebutnya ya. Teman-teman saya banyak yang dari Sulawesi ya, Makassar sekalipun juga begitu ya. Jadi susah banget nyebutnya ya. Qaf juga jadi Ka ya. Jadi jarang nyebut Qaf itu dengan Qaf ya. Allah juga bukan Allah tapi Allah, Masya Allah bukan Masya Allah ya. Masya Allah, Insya Allah, enggak Insya Allah ya. Jadi memang spelling Al-Quran itu dari spellingnya. Kalau orang Jawa lebih parah ya. Bukan hirobil alamin tapi ngalamin ya. Selalu jadi ngain ya. Ada murid namanya Ainur Rahman jadi Ngainur Rahman, ngain semua ya. Jadi memang spelling yang benar itu harus latihan. Jadi pertama hak
Al-Quran kepada kita, artinya kewajiban kita kepada Al-Quran, baca yang benar, yang baik, dan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, jangan tergesa-gesa. Tartil itu juga berarti perlahan-lahan ya. Dan juga apakah sesudah tartil sudah selesai? Tidak, harus paham isinya. Bagaimana mungkin kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya kalau kita nggak paham itu apa artinya? Dan sekarang nggak bisa kita pakai alasan nggak bisa bahasa Arab. Karena Quran terjemah banyak di mana-mana. Quran tafsiran juga banyak di mana-mana. Masalahnya cuma satu, mau baca apa enggak? Mau baca atau tidak itu aja. Kadang kitab banyak di rumah kita, tapi yang dibaca cuma depan sama belakang. Tengahnya enggak ya. Kan kita suka baca sinopsisnya doang ya, singkatannya, ringkasannya, depan sama belakang. Jadi memang penting buat kita selain memahami, baru terakhir itu menghafalkan. Terakhir itu menghafalkan. Bahkan ada yang mengatakan sebelum menghafalkan harus mengamalkan. Kalau sudah diamalkan silahkan dihafalkan. Karena repot kalau dihafalkan tidak diamalkan, nanti Qur'annya nuntut kita. Udah diingat tapi nggak diamalkan perintahnya. Ya. Dan mengimani Al-Quran dan hadis sama keimanannya. Karena banyak aliran inkar sunnah. Tidak mengimani hadis. Mengingkari sunnah. Merasakan dari Al-Quran aja cukup kok. Nggak perlu lagi ngambil dari hadis Rasul. Nah ini parah nih. Aliran sesat ya. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, kalau kata kalian ngakunya cinta Allah, maka syaratnya ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, nih saya cinta kita kepada Allah berbalas, tidak bertepuk sebelah tangan ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, sesudah dicintai diampuni dosanya ya. Kemudian di samping itu kita harus tetap istiqomah dalam menjalani hidup di jalan Allah. Istiqomah. Ya ketika disebut istiqomah, Rasul sendiri mengatakan istaqimu walan tutiku. Istiqomahlah kalian, nih saya susah. Emang istiqomah itu susah. Mau bener terus itu susah. Kadang-kadang ada aja bisikan-bisikan, sesekali nggak bener nggak apa-apa kali habis itu taubat ya. Emang ada jaminan ketika habis lagi nggak bener taubat baru mati? Nggak ada jaminan. Tiba-tiba pas lagi nggak bener itulah Allah cabut nyawa kita, selesai, belum taubat ya. Jadi bisikan setan emang pinter banget. Nggak apa-apa, nggak bener sekali doang. Habis itu kan taubat. Ya itu setan. Ya makanya kenapa harus sering ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sering ta'awuz kalau udah ada bisikan-bisikan gak enak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeludah isyarat ke kiri bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngeludah isyarat ke kiri bawah. Mengusir bisikan-bisikan setan. Habis itu istighfar aja yang banyak. Setan paling sebel, paling benci kalau lihat orang istighfar, itu setan. Karena pengennya Allah memurkai orang-orang sama seperti Allah memurkai dia. Dan orang yang dimurkai kan hanya orang-orang yang memang tidak diampuni dosanya. Dan Allah janji kepada Rasulullah dulu ketika Rasul hidup. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'adzibal qaum ya, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum ya, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah mereka. Jadi artinya selagi Rasulullah SAW masih hidup, gak akan Allah mengadab satu kaum. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau Rasul udah meninggal, cuma satu alasan Allah tidak mengadab satu kaum. Wa hum yastaghfirun. Istighfar. Istighfar aja. Jadi apapun juga kalau kita rasakan dalam kondisi gak enak ya, gak enak mau, gak enak rasa, gak enak badan, gak enak hati, istighfar yang banyak. Ikhtiar minum obat silahkan aja, tapi istighfar lebih utama. Istighfar sambil ikhtiar minum obat. Kalau enggak nyesek tetap ada. Mau minum apaan juga tetap nyesek ya. Jadi memang di samping itu keistiqomahan yang harus dijaga. Melihat kondisi saat ini, kita sebagai muslimah hendaknya meneladani kepribadian Ummu Waraqah. Baik dalam perilaku, tekun ibadah, memahami Al-Quran, istiqomah dalam melakukan hal positif dalam kehidupan. Semangatnya luar biasa ya, yang namanya orang semangat sampai kan minta diizinkan perang Badar, ikut perang loh. Minta diizinkan ikut perang, minta diizinkan ngurusin orang sakit, minta diizinkan membantu prajurit, dan minta syahid lagi. Tapi kata Rasul, permintaanmu dikabulkan, yang syahidnya. Dan enak syahidnya, nggak usah pakai ke medan pertempuran, di rumah aja. Syahid, wah kita kalau ada yang janjiin kayak gitu kayaknya semangat banget tinggal di rumah ya. Sekarang kan gak semangat karena gak dijanji ya. Sekarang rata-rata perempuan udah jarum super, jarang di rumah, suka pergi ya. Itu ya.
repot ya, jarang di rumah, suka pergi, nggak tahu apa yang dicari di luar ya. Kalau Allah yang dicari, insya Allah Allah ada di mana aja, di rumah ada, di luar ada ya. Tapi kadang-kadang itu sih ya, pengen pengen yang hal yang lain ya, yang supaya apa katanya refreshing. Jadi butuh refreshing di luar rumah, padahal harusnya dalam rumah aja udah refresh ya. Apalagi yang punya punya anak, punya cucu, wah udah refresh itu. Di rumah aja udah fresh, punya anak, punya cucu. Tapi banyak banyak juga orang yang mengatakan, saya bukan refreshing, saja lihat anak sama cucu stres lah. Bukan bukannya refreshing lihat anak sama cucu, malah stres. Saya bingung tuh sama yang bilang begitu ya. Betapa banyak orang yang ingin anak dan cucu nggak dapet. Tapi ada yang begitu dikasih stres. Apalagi kalau dikasih lagi, dikasih lagi, dikasih lagi, itu stres banget tuh. Ada yang stres banget. Saya bilang, ini emang anaknya siapa? Ya anak saya sama suami saya. Ya udah bersyukur, bukan anak orang kan? Iya. Tapi memang banyak yang stres sampai akhirnya keguguran ada. Ya kemarin begitu keguguran ternyata kembar. Nangis lagi dia. Ya Allah, Ustazah ini salah saya nyesel kemarin. Ya taunya anak anak yang gugur itu kembar. Ya sudah digerutui tadinya. Kenapa saya hamil lagi? Saya hamil lagi. Anaknya alus-alus. Kalau kata orang Betawi alus-alus ya. Kecil-kecil maksudnya. Umurnya 2 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun setengah. Alus-alus. Hamil lagi yang keempat. Dia udah suntuk tuh. Ketika suntuk saya bilang nggak boleh begitu ya. Nggak boleh disesali, nggak boleh ngerutu. Bener, baru ngerutu berapa hari. Ustazah saya di rumah sakit. Kenapa? Ya, ini pendarahan. Udah deg-degan bener. Malamnya Ustazah saya keguguran, anaknya kembar. Oh sedih banget ya. Itu dia ya. Nah, sesuatu itu disesali selalu di akhir. Karena penyesalan di akhir. Kalau di awal pendaftaran ya. Ya penyesalan selalu di akhir. Sedih banget. Sedihnya udah di akhir. Mau gimana lagi? Sudah. Sekarang apa yang harus saya lakukan Ustazah? Nggak ada lain. Istighfar. Istighfar. Udah kesel kemarin. Begitu gugur kembar. Aduh bayangin. Coba kalau kita nggak boleh berkalau-kalau ya. Seandainya itu dijaga, disyukuri, dapat deh dia lahirin 4 kali, dapat anak 5 gitu ya, Masya Allah kan ya. Tapi itulah ya biasa kan, namanya penyesalan selalu di akhir ya, sedih banget ya. Itu satu gambaran. Ummu Warokoh ini tidak pernah menyesali nasib. Dia nggak pernah menyesali, dia pengen banget keluar ikut perang. Padahal sahabiah yang lain diizinkan perang. Sahabiah yang lain diizinkan ya ikut ngurus jenazah, ngurus pasukan, masak juga, ngangkat senjata juga. Kenapa dia dilarang? Kata Rasul, sudah jaga Quran dan jadi imam sholat aja di rumahmu, tunggu syahidnya. Sebenarnya sih lebih enak ya, lebih enak begitu. Cuma sekali kalau dipilih suruh di rumah aja, nanti mati syahid apa mendingan jalan-jalan. Kan banyak yang bilang saya mau jalan-jalan juga tapi mati syahid juga. Emang perempuan gak pernah dikasih pilihan dan memilih yang benar gitu ya. Pengennya semuanya. Pengennya ya dua-duanya yang enak. Jadi memang penting buat kita pada akhirnya pilihan-pilihan kebaikan itu dikerjakan semuanya. Jangan sebagian ditinggal dan merasa yakin hanya dari pintu tertentu kita masuk surga. Itu juga belum tentu diterima. Apapun juga yang ada peluang di hadapan kita, ambil, raih. Apapun juga yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Jangan bilang saya mau masuk surganya dari pintu puasa aja deh. Emang yakin puasanya diterima? Saya dari sedekah aja deh, emang yakin sedekahnya diterima? Oh saya dari sholat aja, emang yakin sholatnya diterima? Kan enggak, ambil semua. Ketika itu memang ada di hadapan kita, jangan dipilih, kerjakan semua ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga kita bisa meneladani Ummu Warokoh ya, dengan semangat mencari syahidnya, semangat menuntut ilmunya ya, dan semangat juga ibadahnya dan baca Qur'annya, terutama Qur'an ya. Nanti umahat, akhwat bisa merasakan ketika ada dalam satu titik tertentu, kayaknya bingung mau ngapain, buka aja Quran, yang mana aja buka aja, blek. Ya, jangan tanya surat apa, buka aja, blek, baca. Itu pasti jadi obat. Apapun itu akan jadi obat. Enak banget rasanya. Apapun itu begitu dibuka, enak. Enak banget buat hati. Jadi penting untuk istiqomah mendekatkan diri kepada Allah lewat ayat sucinya, lewat ayat suci, firman-firmannya. Itu beda. Dengan kita dekatin diri kepada Allah lewat yang lain. Mungkin terhibur juga lewat yang lain, tapi tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu menyembuhkan lahir batin. Kalau yang lain mungkin hanya menyembuhkan lahir, tapi batin tidak. Dengerin musik, ya kadang enak, tapi abisnya udahannya masalahnya gak selesai. Tapi kalau baca Quran, udahlah enak, masalahnya selesai. Walaupun setan selalu bisik-bisikin tuh, ibadah mulu loh gitu ya, itu setan tuh.
ibadah terus gitu ya. Tapi emang itu kita diciptakan Allah di muka bumi ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul insa jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk ibadah. Semoga Allah SWT membantu kita untuk menjaga keistiqomahan dalam menyembahnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya, dan sambil menunggu para akhwat gila dan ummah gila rahimakumullah untuk pertanyaan, insya Allah kita bersyukur begitu banyak rezeki yang akan dilimpahkan Allah di hari ini. Masya Allah, kita bersyukur atas segalanya. Mari kita beristighfar bersama, dan insya Allah tim Sofa akan menghampiri sahabat-sahabat sekalian. Astagfirullah Robbal baroya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair atas bersyukurnya dari sahabat-sahabat sekalian, dan insya Allah kita akan ada 2 pertanyaan dan dimohon dengan singkat, dan insya Allah nanti ada rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan langsung kita cepat ya. Kita ini dulu. Email satu sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini pertanyaan yang tertunda dari 2 minggu yang lalu. Ya, yang bukan tertunda tapi belum ada kesempatan Ustazah, sehubungan dengan arah hidup, tauhid dan keimanan itu apa sih kiat-kiat kita untuk menjaga keimanan? Karena ada kalanya itu bukan turun tapi terjun bebas. Dan sebagaimana yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu bahwa saya punya kakak yang out dari Islam. Bagaimana cara menghadapinya? Dan saya juga punya anak angkat untuk mendidik keimanan itu lebih awal itu seperti apa? 3 pertanyaan itu Ustazah yang sangat penting nih buat hidup ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau sampai ada yang menukar akidahnya untuk dunianya. Penting untuk kita pahami semua, orang ketika keluar dari Islam itu biasanya faktor perut ke bawah. Tapi ketika dia masuk Islam biasanya faktor perut ke atas. Orang masuk Islam gak mungkin faktor perut ke bawah. Masuk Islam pasti faktor perut ke atas karena hatinya, karena ilmunya, karena kecerdasannya, karena ketakwaannya. Tapi keluar dari Islam pasti faktor perut ke bawah. Perutnya karena dia lapar, karena syahwatnya dia nikah sama yang non muslim. Ya, karena apa? Semua tuntutan-tuntutan ke bawah ini yang membuat orang keluar dari Islam pindah agama lain. Tapi kalau masuk Islam pasti karena kecerdasan, ketakwaan, ketakutan kepada Allah, karena hatinya bersih. Jadi kalau saudara kita gimana? Paksa untuk balik. Tapi sekali lagi paksa itu paksa dari awal-awal ya untuk menyadarkan. Karena biasanya penyakit kalau belum parah masih gampang disembuhi.
masih gampang diobatin. Masalah kesembuhan urusan Allah, tapi masih gampang diobatin. Nah, kalau udah terlalu lama agak susah. Ya, penyakitnya artinya mumpung baru deketin terus. Jangan patah semangat. Kadang-kadang kita kesel, emang sih kesel ya. Tapi jangan patah semangat, deketin lagi, ingetin lagi. Apalagi kalau dia sudah punya keluarga inti yang masih bisa kita gandeng, pakai wasilah keluarga intinya, entah anaknya, entah siapanya lagi, ya, entah cucunya, entah adiknya, entah abangnya. Pokoknya bagaimana caranya supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Karena semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ya muslim harusnya. Inna dina indallahil Islam, satu pilihannya. Jadi nggak bisa kita bilang semua agama sama. Maaf, yang diterima cuman Islam. Ya, jadi dari Nabi Adam Islam, dan itu sudah diketahui oleh orang-orang dari agama lain, terutama rabbi-rabbinya dan rahib-rahibnya, mereka sudah tahu. Memang agama satu-satunya cuma Islam. Ya, jadi wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Jadi mereka tuh berselisih justru ketika sudah tahu itu kebenarannya. Gengsi. Masa Islam sih yang dibawa sama si Ismail tuh? Ismail itu anaknya siapa? Gitu kan ya. Anaknya Hajar. Hajar tuh siapa? Nah gitu, gengsi. Bukan anaknya Sarah. Kalau Sarah kan Ishak. Dari Ishak turunnya Bani Israel semua. Isa, Musa. Tapi kalau Ismail larinya ke Nabi Muhammad. Makanya itu yang dipotong, dikat. Hajar kan budak. Bukan, Hajar bukan budak. Mohon maaf, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi itu yang mereka malu. Masa dari istri kedua sih? Ya, hilangkan itu status istri kedua. Dan banyak yang kayak begitu ya. Ya, di mana aja di dunia ini hilangkan tuh status istri berikutnya, ketiga, keempat kayak hilangkan. Yang diakui cuma istri pertama, padahal nikahnya sah. Itulah kalau syahwat sudah bicara, hawa nafsu sudah bicara, maka hilang akal sehat. Akal sehat pun hilang, yang bicara syahwat, syahwat marah, syahwat benci. Artinya akhirnya jadi membenci apa? Membenci syariat, itu kan yang lebih repot ya. Dan boleh ditanya, kenapa yang keluar dari Islam alasannya apa? Tanyakan, alasannya apa? Tanyain dari hati ke hati, apa alasan dia keluar? Gak mungkin karena setelah saya mengkaji, saya sadar ini gak mungkin karena kajian. Ya mungkin karena jatuh cinta, mungkin karena butuh uang, butuh apapun juga, pokoknya perut ke bawah. Nggak mungkin begitu saya mengkaji lagi, saya udah tanya ke beberapa, kalau dia nanyanya ke sekularis, liberalis, orientalis, percaya. Kajian yang salah semua, nggak mungkin nanyanya ke orang soleh. Kemudian dapat hidayah keluar dari Islam, bukan hidayah namanya. Ya, jadi memang coba ditanyakan apa dia keluar. Ya, dan sedih karena ya tugas kita itulah dia, makanya syaitan selalu mencari orang-orang yang sendirian, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan hati-hati dengan ghanamul qasiyah. Ghanamul qasiyah, apa itu ghanamul qasiyah? Kambing yang terlepas sendirian dari ikatannya, jadi nggak kumpul sama gerombolannya, kambingnya lari sendirian. Itu gampang banget diterkam oleh singa, oleh pokoknya apapun juga jenisnya yang merekam kambing itu. Kalau sendirian gampang. Makanya kalau kita sendirian tidak berkumpul dengan orang soleh, tidak berjemaah, sangat mudah untuk dipengaruhi dengan pikiran-pikiran sesat. Keluarlah dari Islam. Selalu ada bisikan-bisikan, bukan cuman orang awam, orang yang sudah paham sekalipun dibisiki begitu oleh syaitan. Sahabat Rasul kali bersahabat, ya Rasulullah, saya sering terlintas di kepala ada bisikan-bisikan setan. Apa kata Rasul? Pindah agama. Terus ada juga yang suruh loncat dari tempat tinggi. Itu sahabat loh. Kali bersahabat aja dibisikin setan, suruh bunuh diri, suruh pindah. Emang begitu, itu setan. Ya namanya setan ya begitu, goda. Tinggal kitanya bodoh sekali kalau mau ikut bisikan yang seperti itu. Ya, jadi dan tugas kita buat anak-anak kita gimana? Kan kita harus menjaga tauhid, menjaga iman, menjaga akidah bersama-sama. Tombo Ati itu kan bukannya lagunya Mas Opik doang, itu hadis. Ya, gimana caranya supaya hati kita istiqomah? Kita obati terus tiap hari dengan baca Quran dan tahu maknanya. Pertama, rutin baca Quran, dengerin murotal, harus paham isinya, terjemahannya, tafsirannya. Kedua, berkumpul dengan orang soleh, jangan sendirian. Ya, walaupun baca Quran sendirian, mohon maaf, setannya banyak. Ya, jadi baca Quran tahu artinya, berkumpul dengan orang soleh, sholat malam. Ini sholat malam tuh Masya Allah kekuatan yang luar biasa sesudah sholat 5 waktu.
Ya, kemudian puasa, perbanyak puasa. Kita lihat orang-orang yang soleh kalau memang puasa, dia rutin jaga puasanya, Masya Allah. Pemuda-pemuda itu kan, Rasul sudah wanti-wanti yang pengen nikah, sudah punya calon, sudah punya pekerjaan, siap nikah, segera nikah. Kalau tidak, banyakin puasa, kata Rasul. Masya Allah, yang banyakin puasa, kita lihat biasanya kuat menjaga syahwatnya. Ya, kuat menjaga akhlaknya, Masya Allah, adabnya. Zaman gini susah limited edition tuh kalau ada. Kalau ada, tangkep. Orang-orang soleh, rajin puasa, kalau ada, tangkep gitu ya. Tangkep segera. Kenapa? Limited edition. Ya. Yang kelima, tadarru. Waktu munajat di waktu sahur. Waktu sahur itu waktunya istighfar. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Walaupun kita nggak bangun untuk sahur, maka bangunlah di waktu sahur untuk istighfar. Sambil tiduran nggak apa-apa, pokoknya istighfar aja, gitu ya. Kemudian menjaga kehalalan makanan yang masuk ke perut. Ini agar istiqomah, menjaga kehalalan makanan yang masuk ke perut. Artinya harus pasti yang masuk itu halal. Nggak cuma ngelihat kayaknya di restoran itu banyak yang pakai kerudung, lah nggak nanya makanannya halal nggak ya. Jadi harus tanya makanannya halal. Kemudian yang ketujuh, sedekah rutin. Apalagi sedekah subuh. Tadfa'ul bala, menolak bala itu sedekah. Rutinkan sedekah. Ya. Sehingga harapan kita memang semoga Allah SWT menjaga kita dalam keimanan, tauhid, akidah. Enggak. Iman tuh yazid wa yanqus. Iman memang naik dan turun. Tapi jangan sampai tadi ya kayak gelombang tsunami. Bahaya. Ini bukannya turun merosot lagi ya, nyemplung gitu, naudzubillah. Jadi yang benar itu hanya riak-riak gelombang, bukan gelombang tsunami ataupun terjun bebas, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan yang berikutnya terakhir ya, mohon maaf ya karena waktu. Silakan, mana Ibu tadi yang megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni dari Rawamangun, Ustazah. Mau tanya tentang muamalah. Gimana hukumnya kalau kita mau ikutan briling adminnya itu riba enggak ya gitu. Terus tentang KJP juga, KJP kan suka ada yang minta cairin uangnya gitu. Misalnya dari 100.000 cairin 10.000 Pak bayar gitu katanya. Itu hukumnya gimana? Jasa mencairkan maksudnya. Iya. Kalau KJP kan biasanya untuk buku, kalau enggak buat belanja-belanja sembako, terus kadang